Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video paparan mengenai penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Digital Bilingual Berbasis Realistic Mathematics Education pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung. Penelitian ini dibiayai oleh Kemenristek melalui skema penelitian dosen pemula. Selama ini, bahan ajar yang digunakan di dalam proses pembelajaran di sekolah adalah bahan ajar cetak, seperti modul, diktat, dan LKS. Adalah hal yang penting di zaman yang super canggih ini, pendidik menggunakan bahan ajar digital dalam pembelajaran, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, baik luring maupun daring. Tidak dapat dipungkiri, masih ada kekurangan dari bahan ajar cetak, yaitu dari segi tampilan, materi, dan bahasa. Sehingga, peneliti mengembangkan suatu bahan ajar digital bilingual berbasis RME menggunakan model penelitian ADDIE dengan 5 tahapan, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Tujuan utama model pengembangan ini untuk mendesain dan mengembangkan sebuah produk yang efektif dan efisien. Dari hasil tahap analisis, diperoleh hasil bahwa peneliti perlu mengembangkan bahan ajar digital bilingual berbasis RME karena diindikasi bahan ajar seperti ini akan dapat menghilangkan kejenuhan siswa saat belajar matematika. Bahan ajar digital bilingual merupakan media kontekstual yang akan memberikan variasi pada proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Bahan ajar digital mampu mengintegrasikan tayangan suara, teks, gambar, animasi, video, musik, dan kuis interaktif sehingga informasi yang disampaikan lebih kaya dibandingkan dengan bahan ajar cetak. Bahan ajar digital bilingual berbasis RME terdiri dari 3 bagian. Bagian awal, isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, peta konsep, petunjuk penggunaan, informatika, dan pendahuluan. Sedangkan di bagian isi terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu tentang materi tabung, kerucut, dan bola. Pada bagian akhir terdiri dari tes formatif, daftar pustaka, glosarium, dan profil. Mula-mula, bahan ajar disusun pada Microsoft Publisher. Setelah itu, bahan ajar dialihkan formatnya dari Publisher ke PDF. Kemudian, dengan menggunakan software Flip PDF Corporate, bahan ajar didesain kembali. Melalui software ini, bahan ajar digital didesain semenarik mungkin dengan mengintegrasikan teks, gambar, animasi, video, musik, dan kuis interaktif, sehingga informasi yang disampaikan lebih kaya dibandingkan dengan bahan ajar cetak. Namun, peneliti mengalami beberapa kendala terkait software Flip PDF, sebab software yang digunakan adalah trial. Oleh karena itu, pada akhirnya e-modul berformat PDF. Setelah didesain dan menghasilkan draft 1 e-modul bilingual berbasis RME divalidasi oleh 6 orang ahli. Para ahli terdiri dari 2 ahli materi, 2 ahli media, dan 2 ahli bahasa. Hasilnya menunjukkan bahwa draft 1 sangat layak. Namun, perlu direvisi sesuai saran dari para ahli. Setelah direvisi, diperoleh draft 2. Berikut ini adalah salah satu perubahan dari draft 1 ke draft 2. Salah satu validator menyarankan untuk memberikan scaffolding dalam bentuk pertanyaan, bukan titik-titik. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pengguna e-modul ini. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, menjadi kesulitan tersendiri bagi peneliti untuk terjun langsung ke sekolah, dikarenakan beberapa sekolah melaksanakan pembelajaran daring. Tahap implementasi dilakukan di salah satu sekolah daerah Kabupaten Banyuasin yang pada saat itu masih masuk zona hijau. Sehingga, sekolah tempat peneliti melakukan tahap implementasi masih menerapkan pembelajaran tatap muka, meskipun tidak setiap hari. Tahap implementasi hari pertama dilakukan di rumah guru, dan hari kedua barulah dilakukan di sekolah.
Tahap implementasi menghasilkan respon siswa sebesar 89,0% yang dikategorikan sebagai respon yang sangat positif. Menurut saya tampilan e-modul ini sangat menarik karena tampilannya full color dan juga manfaat dari e-modul ini cocok digunakan untuk pembelajaran daring karena kan sekarang lagi pandemi. Nah, e-modul ini juga mempermudah kita untuk belajar sendiri di rumah. Menurut saya, dengan adanya e-modul ini, setiap kegiatan belajar ada contoh soal dan soal-soal latihan yang bisa dijawab langsung dari link Google Form, sehingga mempermudah siswa untuk memahami apa itu bangun ruang sisi lengkung. Manfaat dari e-modul ini lebih semangat dan tertarik belajar matematika karena materinya disusun secara jelas dan sesuai kehidupan sehari-hari. Menurut saya, tampilan dari e-modul ini, gambar-gambarnya ada di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak asing lagi dan mudah dipahami. Manfaat e-modul ini, materinya mudah dipahami karena terdapat video serta gambar yang menarik. Menurut saya, tulisan e-modul ini sudah jelas. Apabila tidak jelas, layarnya bisa dibesar atau kecilkan. E-modul ini memperjelas atau mempermudah kita untuk mencari materi tanpa harus membuka buku. Sangat tertarik. Yang sangat tepat. Ya, menurut saya sih kalau bisa tambahkan video khusus untuk materi rangkuman tentang bangun ruang sisi lengkung yang menghadirkan sosok guru. Seharusnya materi e-modul ini bukan hanya tentang bangun ruang sisi lengkung saja, tetapi tentang materi matematika lainnya juga. Berikut ini adalah status luaran yang telah dicapai oleh peneliti per 9 Desember 2020. Peneliti telah mengikuti 2 kali seminar internasional dan juga telah mensubmit artikelnya pada jurnal terakreditasi Sinta 3. Kemudian, e-modul yang telah dikembangkan oleh peneliti juga telah memiliki sertifikat hak cipta. Demikian paparan hasil penelitian kami. Dedikasi dan apresiasi tertinggi kami sampaikan kepada DRPM Kemenristek, LL Dikti Wilayah 2, dan Lembaga Penelitian Universitas Taman Siswa Palembang. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.